Video KDRT itu adalah rekayasa aku sama Mas Dito. Kalau kamu lihat di lantainya itu ada lakban kan, lakban itu marking supaya aku gak kelihatan dari CCTV. Nah, sekarang gini ya. Kalaupun iya memang ceritanya seperti yang kamu bilang. Ceritanya sekarang sudah viral, semua orang sudah tahu dan semua orang bilang bahwa Dito melakukan KDRT ke kamu. Untuk apa? Hey, bukan aku korban KDRT-nya Mas Dito. Tapi Tanti. Aku butuh bantuan kamu, Kay. Cuman kamu yang bisa bantuin aku. Aku gak mau publik terus salah sangka sama Mas Dito. Stop, Nak. Please, berhenti ngelindungin Dito. Bisa nggak kamu balik lagi jadi Ariana yang dulu? Ariana yang aku kenal. Seseorang yang tegas, yang jujur, yang berpihak pada kebaikan, tanpa pandang bulu, Nak. Dan Ariana yang selalu aku sayang, selalu aku rindukan. Tolong, Nak, berhenti. Kamu gak harus terus nyakitin diri kamu sendiri. Cintai diri kamu, Nak. Kamu pantas buat itu. Kenapa ini sayang aku? Kok mukanya cemberut gitu? Aku dikasih peringatan sama kantor. Surat peringatan, kok bisa? Gara-gara itu, aku kan mau ngambil berita tentang suap dari si caleg-caleg itu kan, tapi aku dibilang ribet. Abis itu aku dibilang beritanya itu terlalu sensitif. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa dari kantor, nggak boleh dari kantor, aku bikin aja podcast sendiri. Ini kok ketawa sih? Hah? Aku nggak pantas ya bikin podcast ya? Enggak. Siapa yang bilang? Pantes banget. Dan aku selalu mendukung kamu. Kamu tinggal minta bantuan apapun sama aku akan bantuin kamu. Kalau perlu kamu bikin media sendiri. Makasih ya udah selalu dukung aku. Kamu minta bantuan apapun aku siap buat bantu kamu, Nak. Tapi kalau kamu minta aku buat ngelindungin Dito, bantuin Dito, aku nggak bisa bantu kamu. Kenapa aku gak sadar kalau permintaan ini malah nyakitin Kay? Betul kata Tante Dewi, aku yang buat Kay terluka. Kay yang dahulu selalu tersenyum, sekarang malah menangis karena aku. Maafin aku, Kay. Aku yang seharusnya minta maaf, Nak. Maafin aku karena gak langsung nyamperin kamu. Gak nemenin kamu lewatin semua ini. Nah, kamu di sini? Kamu nangis? Kamu kenapa? Ya udah ikut aku dulu ya.
ngapain sih balik lagi ke polisi? Karena aku tahu kamu masih di sana. Kalau gitu kan kamu bisa nelpon, gak harus datang atau polisi. Pakai acara nangis segala. Bikin aku khawatir deh. Apa sih? Aku nggak apa-apa kok. Gak apa-apa tapi pakai nangis. Kenapa? Ayo, cerita dong. Soal Kay. Aku udah ngasih tahu ke dia kalau video KDRT kita itu cuma rekayasa. Terus? Dia gak percaya pasti. Ya wajar sih kayak gak percaya. Dia pasti mikirnya kamu ngelindungin aku. Gimana ya Mas? Caranya bikin Kay percaya? Bingung juga aku jawabnya. Ya udah kita pulang dulu aja ya. Aku juga lagi nggak bisa mikir nih. Gak bisa. Aku nggak bisa pulang kalau masih kayak gini. Kalau semuanya belum selesai. Maaf ya. Gara-gara aku urusannya jadi panjang kayak gini. Kalau batin kamu. Gak apa-apa kok. Lagian kan aku nggak cuma ngelakuin ini buat kamu aja. Iya deh, kamu melakukan ini demi kebenaran. Kan buat aku, iya. Sampai deh. Oh, ya. Oh, Mas, nggak usah. Cek handphone kamu dulu, Gi. ada apa ini? Alamatnya rumah aman Gani. Aku tahu kamu khawatir sama Tanti. Jadi mending kamu kesana dulu, lihat kondisinya dia. Mas, kamu kan juga berhak untuk lihat hasil dari perjuangan kamu. Tapi kalau saran aku, mendingan kamu jangan sampai dilihat dulu sama Tanti. Dia kan masih dalam proses pemulihan. Takutnya nanti kalau ngeliat kamu kenapa-napa lagi. Kasih ya. Iya, Mas. Permisi, Pak. Langsung aja, Gus. Bagaimana? Maaf, Pak. Saya belum bisa membawa dia. Kamu tuh gimana sih, Gus? Kemarin di villa kamu tidak berhasil membawa dia, padahal itu masalah kecil. Lemah kamu, udah lemah sekarang. Saya juga sudah ke kediaman Pak Arman. Tapi tidak menemukan tanda-tanda adalah dia di sana, Pak. Tapi, Pak, saya punya satu cara, Pak. Apa rencana kamu? Kita langsung ke keluarganya, Pak. Kita tanya ke keluarganya. Tunggu, maksud kamu saya datang ke keluarga Prawira, terus tanya langsung gitu, permisi, Nadia ada di mana sekarang? Itu maksud kamu?
Kamu pikir mereka akan kasih tahu? Pikir dong kamu, Gus. Gimana sih kamu tuh? Bukan, Pak. Kita tidak akan bicara dengan baik-baik. Maksud kamu apa? Kita akan manfaatkan momen yang lagi viral, Pak, tentang video KDRT Dito. Dan kita akan melakukan penyamaran. Dan saya akan menyamar sebagai Dito, Pak, untuk masuk ke dalam rumah. Sini. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu menyamar menjadi Dito untuk berusaha masuk ke rumah diamannya. Kamu tuh ngajak nggak sih, Gus? Dari mana kamu bisa mirip sama Dito? Rencana kamu yang ada malah gagal. Tidak berhasil. Yang terpenting sekarang saya ingin Ladia ditemukan. Ngerti kamu? Siapa? Kamu tuh memaksa saya untuk turun langsung masalah seperti ini. Pak, ini baju yang mirip dipakai dengan Perdito Karna, Pak. Pak. Saya nggak mau kejadian waktu di villa terulang kembali. Nggak becus kamu. Ingat ya, Gus. Kalau ide kamu kali ini tidak berjalan sesuai rencana, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Baik, Pak. Oh ya, Pak. Ada satu hal lagi, Pak. Berdasarkan video yang viral tentang KDRT Dito, Pak. Kalau di rumah Dito itu ada CCTV, Pak. Dan posisinya itu ada di dapur yang menghadap ke ruang tengah. Jadi, Bapak pastikan posisi Bapak membelakangi CCTV, Pak. Iya, saya paham. Kalian merebut darah daging aku dan sekarang berusaha menyembunyikan kemungkinan yang akan menjadi cucu aku. Penderitaan kalian baru saja dimulai. Kita lihat apa yang terjadi pada keluarga Prawira.